Selamat datang di acara online press conference peluncuran produk GRIT Multiple Critical Illness. Penyakit kritis dapat mengintai siapa saja tentunya, tidak hanya lansia maupun juga bisa terjadi pada generasi muda. Melihat hal itu, Great Eastern Life Indonesia didukung oleh mitra strategisnya Bank OCBC NISP meluncurkan GRIT Multiple Critical Illness, sebuah produk asuransi kesehatan komprehensif yang melindungi nasabah dari berbagai resiko penyakit kritis. Tentunya hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Nina Ong, selaku Direktur Bank Assurance Great Eastern Life Indonesia, Ibu Juki Mariska dari Wealth Management Head Bank OCBC NISP, serta telah hadir juga di tengah-tengah kita Dr. Vito Adamai SPJP KMKes Vicha FASCC atau biasa dipanggil dengan Dr. Vito, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, penulis dan presenter acara kesehatan di salah satu TV swasta, tentunya merupakan seorang pakar yang sangat tepat untuk berdiskusi dengan kita mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit kritis ini sendiri. 4 dari 5 penyebab kematian terbanyak di Indonesia itu kan disebabkan oleh penyakit yang justru tidak menular ya dok ya, terutama penyakit kritis seperti yang tadi aku sebutkan, ada jantung, kanker, dan banyak penyakit kritis lainnya. Boleh tolong dijelaskan nggak sih dok, apa sih yang memicu seseorang itu bisa mendapatkan masalah kesehatan yang sangat serius seperti ini dan penyakit yang tadi aku sebutkan? Ya, seringkali memang yang membuat seorang punya penyakit ini karena hal-hal yang sehari-hari tidak disadari. Jadi memang orang yang sering mungkin nggak tahu kalau dia punya sakit, tiba-tiba langsung sakit. Contoh kayak pasien saya nih sekarang yang lagi dirawat, dia itu usia masih 42 tahun, lalu dia lagi dalam posisi yang rising star lah di perusahaan dia. Lalu kan dia lagi main sepeda, biasa ya harus sehat, tiba-tiba dia stroke dan ada masalah jantungnya. Sehingga harus dirawat lama tuh, pasang ringnya aja udah habis 150 juta. Bayangkan dia, maksudnya orang ini akhirnya udah karirnya berhenti, lalu kan harus dirawat juga, terus gimana keluarganya, kita nggak ngerti. Nah sampai saat ini akhirnya justru penyakit yang tidak menular ini masih menjadi penyebab kematian dan cacat nomor 1 di dunia. Kalau kita sekarang tahu bahwa setiap 42 detik sekali orang terkena serangan jantung. 42 detik loh ya, bayangkan nggak? Wah. Jadi itu bisa dikatakan sangat banyak orang yang akhirnya nggak tahu dan memang mereka pikir mereka baik-baik aja. Karena itu mereka mungkin nggak anggap bahwa sedia payung sebelum hujan itu penting gitu. Nah, bagaimana sih dok tentang kita menanggapi ada seorang public figure gitu ya yang kemarin kayaknya masih muda banget, olahraga juga rajin gitu ya, justru bisa kena penyakit jantung gitu. Dan kemudian mungkin apa aja sih dok kisi-kisinya agar kita tetap hidup sehat di tengah pandemi seperti ini? Ya, memang sekarang ini paling banyak memang orang tuh serangan jantung atau stroke tuh di atas 40-an tahun ya. Walaupun demikian, yang orang yang terkena stroke atau serangan jantung di usia 30-an itu mulai menanjak naik. Artinya nggak seperti zaman dulu. Waktunya orang serangan jantung lebih muda. Contoh kasus juga sebulan lalu ada pasien serangan jantung usia 33 tahun, pasang ring 2 ya. Itu dia juga di awal denial tuh. Nggak mau tahu kalau misalkan dia ini pernah serangan jantung. Dia bilang, masa sih, saya keluhannya kan sakit mah nih. Bukan jantung gitu. Kayak jantung saya nggak apa-apa deh. Ya udah saya bilang CT scan aja gitu. CT scan ternyata 2 penyumbatan, 1 diantaranya total tersumbat. Jadi itu kan ya bukan hal yang kita cuma dengar cerita aja, memang fakta terjadi. Dan itu bisa diketahui dari pemeriksaan-pemeriksaan. Ketika pemeriksaan seperti itu, orang mau denial juga ya nggak bisa. Ya orang emang jelas kok. Jelas sumbatannya dari mana gitu kalau memang cuma perasaan aja kan. Jadi apa yang mereka keluhkan kadang-kadang mereka nggak tahu. Nah sehingga pertanyaan tadi nih, gimana caranya kita menjaga supaya kita nggak merasa kecolongan tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba pastinya. Satu, menurutku sih orang udah tahu kalau pola hidup itu penting. Jadi mereka udah tahu bahwa mesti olahraga, mesti makan yang sehat. Nah, yang sering orang lupa dan ini kisi-kisinya adalah mereka nggak tahu kondisi tubuh mereka sebenarnya gimana. Ketika mereka olahraga, bukan olahraganya yang bikin mereka jadi serangan jantung, tapi memang mereka udah punya kondisi yang mereka nggak tahu sebelumnya. Mereka nggak pernah check up soalnya. Jadi nggak tahu kalau mereka memang nggak sanggup untuk olahraga segitu sebenarnya. Itulah yang menyebabkan terjadi kenapa orang usia di bawah 35 tahun atau di atas 35 tahun itu ternyata punya risiko serangan jantung juga. Jadi karena check up-nya itu mereka lupa. Kayak mobil aja dipacu terus gitu. Dianggapnya udahlah ini mau ke luar kota juga bisa kok, mobil ini kan masih baru. Gitu. Ternyata mobilnya baru, tapi mereka nggak pernah ganti oli kopling misalnya atau kampas remnya udah
nggak bagus, bensinnya lupa diisi, nah itu ya mogok juga lah pasti. Ya gitu aja logikanya. Kalau tadi kan aku sempat dengar selintingan biaya untuk estimasi perawatan penyakit kritis ini kan bukan angka kecil ya dok ya. Kalau boleh tahu dok kisarannya kalau misalnya amit-amit nih sampai ada yang kena penyakit kritis itu berapa sih dok, kayak pemasangan ring jantung gitu ya atau melakukan perawatan kanker itu tuh di kisaran berapa sih dok di tahun-tahun belakangan ini? Oke. Kalau ketika orang serangan jantung atau mungkin pemasangan ring yang bukan serangan jantung ya kan orang pemasangan ring juga bisa bukan karena serangan jantung. Dia tahu duluan karena check up, oh tahu nih akhirnya punya penyakit jantung jadi dia pasang ring dulu sebelum dia serangan jantung baru pasang ring. Karena perbedaannya jauh tuh. Kadang-kadang orang kalau udah terlanjur serangan jantung baru pasang ring juga fungsi jantungnya udah nggak seperti dulu. Jadi dia akhirnya cepet capek, jantungnya udah besar, udah membengkak. Ya walaupun dia pasang ring tapi tidak bisa kembali pulih. Sebaliknya orang yang check up duluan kadang-kadang tetap harus perlu pasang ring ternyata, tapi dia dalam kondisi jantungnya masih fit, masih bagus mesinnya nih, sehingga klep mesinnya bagus, semuanya bagus. Setelah pasang ring mereka bisa olahraga seperti biasa, jadi nggak ada keluhan sama sekali. Nah ketika mereka melakukan itu biasanya sih orang kalau pasang ring dan balon itu kan dia butuh ICU ya, kira-kira 70-100 juta. Jadi kira-kira 100 juta sama ICU-nya ya, kalau misalkan mereka pemasangan ring. Nah ini kan sebenarnya buat pasien itu kan ya pastinya kalau memang dia nggak ada persiapan ya berat sih menurut saya ya. Karena soalnya kadang-kadang ketika saya akhirnya misalnya bilang, oke Bu, udah nih nggak usah nggak usah di charge lah gitu. Walaupun dokternya nggak di charge juga, tetap aja bayarnya mahal. Soalnya kan alat-alatnya juga nggak murah gitu. Jadi maksudnya itu yang seringkali menjadi kendala buat saya sebagai dokter untuk mengobati pasien atau menangani pasien, karena ya mereka nggak bisa meng-afford atau menanggung biaya tersebut sehingga akhirnya pengobatan nggak maksimal. Saya sedih sekali malah, jadi akhirnya saya bilang, Ibu dulu kenapa nggak siap sih gitu, maksudnya kalau ada hal ini gitu kan. Belum lagi kalau misalkan perawatan butuh waktu lama, itu bisa 200 juta, 300 juta dalam sekali perawatan. Belum lanjutannya lagi berapa nanti. Kan mesti diingat tuh orang yang nungguin gimana, terus dia mungkin 1 bulan nggak dapat kerjaan, kan berarti kan nggak bisa kerja, misalnya gitu. Atau mungkin dia akhirnya jadi kehilangan kesempatan untuk mengurus yang lain, bagaimana anaknya, gitu. Jadi sebenarnya apa yang tanggung itu melebihi dari sekedar pengobatannya. Itu yang aku bilang, bahwa ya ini harus dilihat dari sisi ketika selama perawatannya juga gimana, setelah perawatannya gimana, kan juga perlu tuh biaya. Ini ada pertanyaan dok dari Budi Brata dari Koran Jakarta. Mau bertanya ke Dokter Vito, seberapa besarkah lonjakan kasus penyakit kritis selama masa pandemi COVID-19, dok? Ya, ini hal yang sedikit terlupakan sebenarnya. Terlupakannya karena orang fokus pada COVID-19, dan itu wajar. Jadi banyak orang yang dirawat di rumah. Nah, angkanya itu berkisar ya antara 40-50%. Di beberapa negara angka tersebut tuh berbeda-beda. Terus terang angka di Indonesia itu kita kesulitan mendapatkan datanya karena memang untuk pengumpulan data itu kan kita mesti mengumpulkan berbagai center. Sedangkan sekarang setiap rumah sakit masih berkutat dengan masalah rumah sakit dan oksigen yang habis saja gitu. Tapi di luar negeri angkanya berkisar demikian. Bahkan di bulan yang sama kalau dibandingkan ya, tahun lalu itu dari bulan lalu Aprilnya aja sampai dibandingkan dengan April sebelumnya sebelum pandemi, itu peningkatannya orang yang serangan jantung sebenarnya 2 kali lipat. Tapi mereka semua ada di rumah gitu masalahnya, sehingga meninggalnya di rumah kadang-kadang. Dan angka yang orang-orang yang bisa menjadi dalam tanda kutip pandemi baru ini yang kita khawatirkan. Ketika orang yang punya penyakit hipertensi, mungkin punya penyakit jantung atau stroke di rumah, nggak sampai ke rumah sakit. Intinya memang peningkatan tersebut terjadi karena apalagi orang sekarang gampang belanja online dan juga orang banyak yang WFH, work from home, ya mungkin sebagian rajin olahraga, sebagian malah rajin tidur-tiduran gitu. Jadi akhirnya penyakit tidak terkontrol dengan baik. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mungkin di rumah nggak bisa kontrol kesehatannya kan, nggak bisa check up, tensi nggak terkontrol, gula nggak beraturan, obat habis, nggak sempat kontrol karena nggak bisa keluar rumah. Jadi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penyakit tidak menular pada saat pandemi ini. Menarik sekali nih untuk diskusi kita pagi ini. Aku langsung aja nih Bu, karena kan hari ini Great Eastern Life Indonesia meluncurkan produk yang sangat luar biasa ya Bu ya, Great Multiple Critical Illness. Dari namanya itu udah, wah apa nih gitu. Boleh Bu mungkin dijelaskan sedikit mengenai produk ini yang menjadi latar belakang Great Eastern Life Indonesia meluncurkan produk ini itu apa sih Bu?
Oke, terima kasih Novi. Seperti kita ketahui belakangan ini, kita banyak membaca berita kalau generasi muda yang memiliki pola hidup yang sehat juga terserang penyakit kritis ya. Dalam hal ini penyakit kayak seperti jantung hingga sampai meninggal dunia. Nah, penyakit kritis memang merupakan silent killer terbesar yang kita ketahui ya, di mana terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya penyakit kritis ini. Mulai dari pola makan yang tidak sehat, terus jarang berolahraga, ataupun kalaupun berolahraga tidak dalam porsi yang tepat. Nah, selain itu berdasarkan data yang kita ambil dari Kompas di tahun 2020, 4 dari 5 kematian terbanyak di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti penyakit stroke dan jantung koroner. Nah, ketika seseorang menderita penyakit kritis, tentunya biaya perawatan medis yang dikeluarkan juga sangat besar ya. Seperti misalnya kita ketahui untuk biaya operasi bypass jantung itu ada berkisar dari harga 150 juta sampai 250 juta. Nah, ini adalah data 2019, tentunya saat ini bisa jadi biaya yang lebih besar lagi karena terdapat dari hasil survei ya 2021 Global Medical Trend mengatakan bahwa biaya kesehatan di Indonesia itu meningkat sebesar 12% di tahun 2021. Nah, di mana biaya untuk penyakit kanker dan penyakit kardiovaskuler itu meningkat dan biayanya juga tergolong sangat mahal, menempati urutan pertama dan kedua yang mempengaruhi kenaikan biaya kesehatan itu. Luar biasa sekali ya Bu, kalau misalnya biayanya ini sampai sebegitu besarnya. Nah, Ibu, kalau misalnya aku mau tanya Ibu mengenai keunggulan dari produk GRIT Multiple Critical Illness ini. Oke, baiklah. Jadi Novi, kita ketahui bahwasanya produk ini memang memiliki keunggulan yang luar biasa ya, yaitu 3 keunggulan yang kita akan summary di hari ini. Yaitu yang pertama itu proteksi maksimal. Nah, proteksi maksimal ini maksudnya apa ya? Dengan perkembangan ilmu kedokteran, seseorang itu yang terkena penyakit kritis saat ini dapat disembuhkan. Ini rumusnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan terkena kembali penyakit kritis yang berbeda. Biasanya ketika terjadi penyakit kritis dan klaim yang sudah dibayarkan, maka pertanggungan asuransi akan berhenti. Ya. Tetapi untuk GMCI ini menyediakan pelindungan hingga 4 kali klaim untuk penyakit kritis major yang berbeda. Nah, GMIC ini juga menjadi solusi pelindungan yang bersinambungan terhadap para penyintas kanker ataupun penyintas serangan jantung, terhadap penyakit kritis lainnya yang dapat terjadi di kemudian hari. Nah, lalu untuk melengkapi keunggulan produk ini, seluruh premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan 100% dengan atau tanpa adanya klaim pada akhir masa asuransi. Ya, jadi kalau nasabah berusia panjang, maka di usia 80 tahun seluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100% walaupun telah terjadi klaim selama masa asuransi. Nah, jika nasabah meninggal dunia, maka seluruh premi yang sudah dibayarkan akan kita kembalikan 100%. Nah, bagaimana dengan keunggulan yang kedua? Nah, keunggulan kedua ini pelindungan komprehensif. Produk GRIT Multiple Critical Illness ini memberikan pelindungan kepada nasabah sampai usia 8 tahun hingga 5 miliar terhadap 59 penyakit kritis major. Nah, lalu ketika nasabah terdiagnosa penyakit kritis, tentunya kami mengerti bahwa nasabah itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar ya untuk berobat dan tidak menutup kemungkinan nasabah tidak dapat bekerja lagi dan tidak sanggup untuk membayar premi. Nah, oleh karena itu kami juga lengkapi produk ini dengan manfaat pembebasan premi ketika nasabah itu terdiagnosa penyakit kritis. Nah, untuk melengkapi pelindungan, nasabah juga dapat menambah asuransi tambahan early critical illness yang akan melindungi nasabah dari 63 penyakit kritis minor, penyakit kritis tahap awal. Nah, untuk GRIT Early Critical Illness ini, uang pertanggungannya adalah 20% dari uang pertanggungan asuransi dasarnya. Jadi misalnya uang pertanggungan untuk GRIT Multiple Critical Illness adalah 500 juta, maka uang pertanggungan untuk GRIT Early Critical Illness-nya sebesar 100 juta. Jadi 500 kali 20% 100 juta, seperti itu. Nah, bagaimana dengan keunggulan ketiga nih? Mari kita move to the next slide untuk keunggulan ketiga, yaitu premi yang kompetitif. Nah, di sini premi pun kompetitif tergantung dari usia masuk nasabah. Jadi uang pertanggungan yang diharapkan nasabah, berapa masa pembayaran premi, dan jenis kelamin dari nasabah.
Jadi tidak kalah penting untuk penyesuaian kemampuan bayar nasabah, kami juga menyediakan pilihan masa pembayaran, mau sekali bayar 3 tahun ataupun 5 tahun seperti itu. Jadi cukup fleksibel dan kita juga mengerti bahwasanya sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, mungkin berikutnya ini lebih komprehensif ya, kita bisa jelaskan lebih detail lagi. Mari kita lihat ilustrasi di slide ini. Nah, contoh di sini Bapak Makmur berusia 30 tahun ketika membeli produk Grid Multiple Critical Illness ini dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun. Nah, setiap tahun Bapak Makmur harus membayar premi sebesar 20.495.000. 2 tahun kemudian setelah Bapak Makmur membeli polis ini, Bapak Makmur terdiagnosa penyakit kanker. Maka uang pertanggungan GMCI akan dibayarkan sebesar 500 juta. Seharusnya masih terdapat pembayaran premi untuk 2 tahun berikutnya. Tetapi karena Bapak Makmur terdiagnosa penyakit kritis, maka Bapak Makmur mendapat manfaat pembebasan premi untuk 2 tahun berikutnya dan perlindungan tetap masih berjalan. 2 tahun kemudian, kurang beruntung, Bapak Makmur kembali lagi terdiagnosa penyakit kritis, yaitu kegagalan organ utama. Dan uang pertanggungan senilai 500 juta akan dibayarkan kembali. 6 tahun kemudian, Bapak Makmur terdiagnosa kena stroke dan uang pertanggungan kembali akan diberikan kepada Bapak Makmur sebesar 500 juta. Di tahun yang sama, Bapak Makmur usia. Nah, maka seluruh premi yang sudah dibayarkan oleh Bapak Makmur, yaitu senilai 61.485.000 akan dikembalikan, walaupun Bapak Makmur sudah klaim sebanyak 3 kali. Sehingga kalau kita total, manfaat yang telah diterima oleh Bapak Makmur untuk produk GMCI ini adalah sebesar 1,6 miliar, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih detail ya, Nov. Wah, luar biasa Ibu, ini benar-benar keunggulannya semua sudah dijelaskan dengan sangat maksimal dan ternyata total manfaat asuransi yang diterima oleh nasabah juga maksimal dengan uang pertanggungan yang sebenarnya cukup terjangkau ya Bu ya dengan usia dan benefit-benefit yang tadi disampaikan. Nah, Bu Nina, harapannya sendiri dari Great Eastern Life Indonesia terhadap produk yang bagus banget nih, Great Multiple Critical Illness ini tuh apa sih Bu? Kita luncurkan produk GMCI, Great Multiple Critical Illness ini, kami berharap agar kami dapat menyediakan solusi perlindungan finansial sehingga nasabah dapat fokus pada proses penyembuhannya dan keluarganya juga tetap dapat melanjutkan hidup dan meraih berbagai mimpi dan harapan yang sudah direncanakan tanpa mengganggu saving yang mereka sudah persiapkan. Kita ke Ibu Juki dulu dari Wealth Management OCBC NISP. Ibu, selamat pagi, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Novi sehat? Sehat Ibu, terima kasih. Ibu, aku langsung aja nih mau tanya, latar belakang kerjasama antara Bank OCBC NISP dengan Great Eastern Life Indonesia sendiri untuk bisa menghadirkan produk sebagus ini, Bu, Great Multiple Critical Illness itu apa sih Bu latar belakangnya? Oke, thank you Novi. Selamat pagi teman-teman media semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Saya rasa di saat pandemi seperti ini dan lagi PPKM sekarang, kayaknya sehat itu yang paling penting untuk kita semua nih sekarang. Jadi kalau kita ngomong latar belakang, sebetulnya tadi juga udah sempat dibahas sedikit sama Novi dan juga sama Pak Clement. Jadi kalau di Indonesia itu 3 penyakit atau mungkin 4 penyakit yang paling banyak yang menyebabkan kematian itu adalah penyakit kritis. Jadi salah satunya kayak penyakit jantung, lalu stroke, cancer, dan juga kayak gagal ginjal gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang penyakit yang menyebabkan kematian, mungkin kalau orang yang sekali terjangkit terus langsung meninggal, selesai masalahnya. Tapi mungkin bisa juga ada yang terjangkit lalu membutuhkan biaya pengobatan yang cukup berkepanjangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, apalagi sekarang kalau kita melihat penyakit-penyakit macam seperti kanker dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan di kesehatan, di kedokteran, banyak sekali alternatif pengobatan yang bisa ditempuh gitu ya. Jadi for example misalnya kayak kita bilang kanker. Kanker itu dulu mungkin cuma bisa kemoterapi, radiasi satu macam aja. Tapi sekarang macam-macam macam-macam kanker itu penempuhan kemoterapinya bisa berbeda-beda. Nah, tapi kalau untuk menempuh itu, tentunya biaya yang dibutuhkan itu sangat besar sekali, gitu ya.
Jadi kalau kita tidak menyiapkan, tentunya kita tidak bisa menempuh biaya pengobatan tersebut. Yang dua adalah kalau kita melihat lagi stroke misalnya, pada saat orang terkena stroke, itu pengobatannya adalah mulai dari terapi, mulai dari obat-obatan yang harus dimakan, itu bisa sampai puluhan tahun. Kita harus maintain misalkan orang tua kita. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah tadi juga udah sempat disebut ya, bukan hanya orang tua yang bisa terkena. Sekarang umur orang yang terkena penyakit kritis itu semakin muda. Nah, berangkat dari itu kita melihat kok kayaknya kita perlu nih memberikan solusi kebutuhan yang dibutuhkan oleh bukan cuma nasabah OCBC NISP saja, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena sesuai dengan misi OCBC NISP untuk memberikan solusi kebutuhan finansial yang relevan kepada seluruh nasabah OCBC NISP sebagai pelaku industri yang mungkin sekarang OCBC NISP ini di jajaran 8 bank terbesar di Indonesia dengan 235 cabang di seluruh Indonesia dengan di 57 kota. Kita selalu berkomitmen nih untuk menghadirkan solusi yang relevan. Kenapa kita pilih Great Eastern Life? Karena sebagai salah satu partner strategisnya Bank OCBC NISP, kita sudah berkolaborasi dari tahun 2000 ya. Jadi pada saat kita merasa, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini nih, studi orang tuh kita lihat nih, selama masa pandemi dari tahun lalu ya, kita melihat tuh sebenarnya 35% awareness orang akan kebutuhan, oh gue butuh asuransi nih, itu meningkat 35% gitu. Dan dari yang mulai merasa aware butuh kebutuhan asuransi, 5%-nya yang tadinya merasa nggak butuh, sekarang merasa, oh kayaknya perlu asuransi, itu 5%-nya juga beli asuransi proteksi untuk critical illness. Jadi berangkat dari situ, makanya kita merancang dan akhirnya hari ini meluncurkan Great Critical Illness ini bersama dengan Great Eastern Indonesia. Bu, kalau upayanya dari Bank OCBC NISP sendiri dalam mengedukasi nasabah untuk meningkatkan literasi mengenai proteksi nih Bu, seperti yang tadi Ibu sampaikan, khususnya mengenai asuransi, apa saja sih Bu yang dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat nih, tadi kita kan merasa sebenarnya kebutuhan itu pasti semua bukan cuma nasabah OCBC NISP aja, seluruh masyarakat Indonesia harusnya butuh ini. It's just a matter of mereka sudah sadar atau sudah mulai mencari atau belum gitu ya. Jadi kita merasa dari OCBC NISP edukasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa reach out sebanyak mungkin nasabah dan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk mereka mulai lebih sadar dan kita juga mau menghadirkan produk yang cocok dan yang terjangkau untuk mereka gitu. That's why kita dari OCBC NISP menyediakan pinginnya lewat seluruh channel yang ada, termasuk mungkin kalau sekarang lagi pandemi begini, salah satu caranya yaitu lewat webinars, lewat RM, lewat marketingnya OCBC NISP, juga bekerja sama dengan Great Eastern untuk ya sosialisasi ya. Jadi webinars, event-event edukasi supaya nasabah semakin aware bahwa kesehatan itu penting dan untuk memproteksi diri supaya kebutuhannya kalau sampai sakit kita sudah terproteksi dan produknya ada gitu. Jangan belinya kalau misalkan nanti butuh bisa beli juga di OCBC NISP gitu. Jadi itu yang kita selalu lakukan. Oke, Bu Juki, terakhir pertanyaan dari aku sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Harapannya Bu dengan hadirnya produk Great Multiple Critical Illness ini apa sih Bu? Oke, harapannya sih sesuai sama tadi saya udah sebutin ya dari visinya OCBC NISP itu salah satunya adalah kita pingin sebagai mitra yang terpercaya kalau nasabah OCBC NISP ataupun masyarakat Indonesia gitu secara ya impiannya kita gitu ya. Kalau mereka butuh untuk kebutuhan finansial, baik gimana nanti misalkan mau mengembangkan aset maupun untuk nanti proteksi, dia carinya Bank OCBC NISP gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pun sama-sama dengan partner kita, salah satunya Great Eastern Indonesia, selalu senantiasa berusaha nih menghadirkan produk-produk yang sekarang relevan untuk kebutuhan nasabahnya. Jadi harapannya dengan kita menghadirkan produk yang baru ini, GMCI, kita bisa sama-sama membantu supaya nasabah itu at least kualitas hidupnya bisa terpenuhi lah gitu. Oke.
Wah, luar biasa sekali. Bagus banget Bu Juki. Semoga ini menjadi jawaban lah ya Bu ya untuk seluruh nasabah dari OCBC NSB. Ibu, sebelum nanti kembali kita ngobrol-ngobrol lagi, aku harus kembali dulu ke Ibu Nina. Terima kasih Bu Juki. Bu Nina, pertanyaan pertama saya bacakan dulu. Untuk produk Grid Multiple Critical Illness ini, berapa jenis penyakit kritis yang ditanggung, Bu, dan apa saja? Apakah termasuk COVID-19? Ini pertanyaan pertama dari Budi Brata, Koran Jakarta. Oke, terima kasih Novi pertanyaannya. Mungkin nanti Hedi juga bisa bantu untuk show the slide. Nah, untuk produk MCI untuk produk GMCI ini itu tadi seperti saya sudah jelaskan, kita akan mengcover 59 penyakit kritis major dan asuransi tambahan Grid Early Critical Illness itu mengcover 63 penyakit kritis minor ya. Jadi ini jenis-jenis penyakit minor yang akan di-cover sesuai dengan yang di-screen di sini ada 63 dan majornya itu tadi sudah di-share itu ada 59 penyakit kritis major ya seperti itu. Nah, berhubung COVID-19 ini adalah penyakit menular, bukan masuk dalam kategori penyakit kritis, kritis major ataupun kritis minor, maka belum tercover di produk ini. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah produk ini asuransi jenis tradisional atau asuransi unit link? Masih dari Koran Jakarta juga nih pertanyaannya. Baik, nah untuk produk ini 100% adalah produk tradisional, bukan produk unit link. Oke, nah terakhir nih Bu dari Koran Jakarta sebelum ke pertanyaan dari media lain, premi nasabah akan dikembalikan 100% meskipun selama masa pertanggungan pemegang polis melakukan klaim. Jadi walaupun ada klaim, katanya preminya dikembalikan 100% ya Bu ya. Sampai berapa kali klaim kah selama masa pertanggungan yang akan tetap dikembalikan preminya di akhir pertanggungan? Nah, ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, Novi, ini adalah salah satu keunggulan yang luar biasa ya. Jadi walaupun customer itu sudah klaim sampai 4 kali, maksimumnya klaim akan tetap kita kembalikan premi yang sudah dibayarkan. Wah, luar biasa. Jadi emang sebenarnya dikembalikan preminya dan nasabah dapat semua benefitnya ya Ibu ya. Wah, luar biasa sekali produknya Ibu. Sampai 80 tahun dan premi dikembalikan 100%, luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari suara.com, dari Mbak Nini. Ibu, apakah asuransi ini bisa mengcover pengobatannya secara online? Karena penyakit selain COVID-19 ini kan sekarang kondisinya itu sedang susah Bu mencari rumah sakit gitu ya. Sehingga kadang punya asuransi pun pengobatannya dia agak sulit karena untuk bisa dapetin rumah sakitnya juga sedang susah gitu ya Bu ya. Apakah ini bisa mengcover Bu pengobatan online-nya? Oke, seperti tadi kita sudah share kepada teman-teman semua, bahwasanya produk ini yang kita cover adalah penyakit kritis, major dan minor ya, tergantung kalau nasabahnya pilih tambahan untuk minor maka akan kita tambahkan. Jadi dari GMCI ini begitu terdiagnosa penyakit kritis major ataupun minor itu akan keluar sesuai dengan premi yang diberikan, UP yang mereka akan mendapatkan benefitnya. Jadi tadi seperti kita sudah jelaskan, kalau nasabahnya beli UP yang 500 juta, kalau terdiagnosa penyakit kritis major itu maka akan keluar 500 juta. Nah, sehubungan dengan online karena ini produknya berbeda nih, karena produk ini kan akan dikeluarkan lamsam begitu dia terdiagnosa penyakit critical illness maupun major gitu ya. Kalau yang minor 20% dari UP polis dasar. Jadi untuk penyakit COVID-19 bukan termasuk yang tadi saya jelaskan, bukan termasuk jenis penyakit kritis. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pengobatan online yang di-cover di produk ini. Oke. Tapi kalau misalnya untuk penyakit kritis lainnya, kalau misalnya pengobatannya bisa dilakukan atau diagnosanya secara online, tetap dikeluarkan ya Bu ya, berarti untuk benefitnya? Begitu kalau terdiagnosa penyakit kritis itu sudah kita keluarkan. Jadi pengobatannya itu tergantung dengan nasabahnya, dia mau pilih pengobatan apa gitu ya. Jadi bisa dia nanti dengan dokter spesialisnya mau online atau offline, it's up to the customer. Tapi begitu dia terdiagnosa penyakit kritis major itu akan keluar UP-nya sesuai dengan. Luar biasa sekali Bu, ini benar-benar produknya fokusnya adalah ke benefit nasabah sepertinya ya, benar-benar luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nina. Saya lanjut ke Ibu Juki dulu. Selamat pagi Bu Juki. Iya.
Ibu, ini ada pertanyaan satu, Bu. Bagaimana produk ini bisa mendukung visi dari Bank OCBC NISP untuk meningkatkan kualitas hidup? Nah, nih, luar biasa pertanyaannya. Oke, jadi kalau kita dari OCBC NISP kan memang misinya pingin jadi mitra terpercaya untuk nasabah OCBC NISP gitu ya. Dan yang kedua kalau related sama produk asuransi, tentunya kita tadi yang udah dibahas juga sama Bu Nina, mau kualitas hidup dari nasabah kita juga meningkat gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gimana sih caranya jadi mitra terpercaya itu seperti apa? Nah, kalau dari OCBC NISP sebenarnya misi kita jadi mitra terpercaya itu adalah pada saat nasabah ada kebutuhan finansial, kebutuhan bank, bukan hanya untuk transaksional aja dia akan mencari OCBC NISP. Tapi kita dari OCBC NISP pinginnya adalah kalau nasabah ada kebutuhan finansial apapun, itu carinya OCBC NISP. Dari dalam terutama kalau dari wealth management gitu ya, solusinya finansial. Tentunya bukan cuma sebatas, oh ya ada kebutuhan nabung, kebutuhan untuk transfer, cari OCBC NISP. Tapi sekarang ini misalkan kita deposito, kita semua tahu deposito sekarang suku bunga sangat rendah. Tentunya apalagi pada masa pandemi mungkin Bapak dan Ibu yang punya uang lebih tidak bisa ekspansi bisnis dulu, mungkin lebih berhati-hati. Kita juga sekarang masa pandemi ke depan 3-2 bulan atau 6 bulan ke depan kita juga masih sangat berhati-hati dalam expense. Jadi kalau masih ada uang lebih pasti kita juga sisihkan dulu lah ya untuk emergency funds kita. Nah, tentunya kalau di deposito rate-nya juga kan rendah. Jadi kita pasti akan cari alternatif investasi yang lain. Nah, di sisi wealth management kita melihat financial solusi kita selalu terus-menerus mencarikan alternatif solusi yang relevan untuk nasabah. Juga untuk bagian proteksinya, kalau nasabah ada kebutuhan, bagaimana kita juga harus terus-menerus mengembangkan produk-produk asuransi yang sudah ada di OCBC NISP supaya pada saat nasabah membutuhkan dia nggak usah shop around cari oh ya kalau nabung kalau transaksional dia ke bank A, tapi kalau mau investasi misalkan mau beli reksadana mau beli obligasi dia ke bank B, terus kalau mau beli asuransi dia ke agen asuransi C atau bahkan ke bank C gitu. Tapi di OCBC NISP sebagai mitra terpercaya dia mau beli produk finansial apapun bisa ke OCBC NISP. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Juki atas waktunya dan penjelasannya yang sangat komprehensif dari tadi. Selanjutnya, untuk menutup sesi talk show ini dan melengkapi peluncuran produk Great Multiple Critical Illness ini, kami mengundang Ibu Dina selaku Direktur Bank Assurance Great Eastern Life Indonesia dan Ibu Juki Mariska selaku Wealth Management Head Bank OCBC NISP untuk menyatukan Shield, simbol sinergi antara Great Eastern Life Indonesia dan Bank OCBC NISP untuk memberikan perencanaan keuangan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan dari penyakit kritis. Untuk Ibu Juki dan Ibu Nina akan melakukan penyatuan Shield. 3, 2, 1. Sejak kecil, ayah selalu mengajarkan aku untuk bermimpi besar dan selalu berusaha agar keluarganya merasa bahagia. Namun, kita tidak dapat memilih keadaan yang terjadi. Terkadang, kita harus menghadapi situasi yang sulit lagi dan lagi. Tapi ayah telah mempersiapkan semuanya agar aku dapat meraih mimpiku. Terima kasih ayah yang telah mempersiapkan perlindungan terhadap berbagai penyakit kritis sejak dini. Great Multiple Critical Illness telah melindungi ayah agar dapat terus menjalani setiap momen terbaiknya bersama keluarga. Dengan manfaat proteksi maksimal hingga 4 kali klaim dan pengembalian premi 100% dengan atau tanpa klaim pada akhir masa asuransi, perlindungan komprehensif, serta manfaat pembebasan premi ketika terdiagnosa penyakit kritis, pembayaran premi fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Great Multiple Critical Illness, perlindungan maksimal terhadap risiko penyakit kritis.
video tadi, tentunya kita resmi meluncurkan produk Grid Multiple Critical Illness, dan dengan ini juga kami turut mengundang untuk kembali pada Bapak Clement, Ibu Nina, Ibu Juki, dan Pak Johannes untuk dapat menyalakan kamera dan melakukan sesi foto bersama. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Akhirnya tiba juga di penghujung acara. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Clement, Bapak Johannes, Ibu Nina, Ibu Juki, juga Dr. Vito, serta seluruh jajaran manajemen dari Great Eastern Life Indonesia dan Bank OCBC NASP yang telah hadir dan berbagi informasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara press conference product launching Grid Multiple Critical Illness hari ini. Sehat selalu untuk kita semua dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Novi Fauzia, undur diri, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih.